Pemanfaatan dari sayur tersebut juga dijadikan pakan sebagai pakan alternatif pada pembesaran bioblok ikan nila. Pemanfaatan dari kangkung tersebut, selain dari daunnya, kita akan mengelola atau mengolah dari batang kangkung tersebut. Itu untuk memperbaiki dari pencernaan dari ikan, secara tidak langsung akan mempengaruhi kesehatan dan kondisi ikan tersebut. Nama saya Joko Purwantio, alamat Desa Cadik, selaku ketua dan pengarah dari kegiatan kelompok Pokdakan Guyub Makaryo. Guyub Makaryo dibentuk pada awal tahun 2020 dengan beranggotakan sekitar 15 orang. Dan selanjutnya Guyub Makaryo alhamdulillah dapat bantuan fasilitas pada saat itu tahun 2020, fasilitas untuk bioblok ikan lele dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP. Kegiatan yang dilakukan oleh Pokdakan Guyub Makaryo itu baru sekitar tahun 2020 di akhir sampai dengan tahun awal 2021. Pada awalnya kegiatan tersebut bioblok lele. Pada siklus berikutnya berganti kegiatan pada pemeliharaan bioblok ikan nila. Bioblok ikan nila ada segmen pembesaran dan segmen gelondongan. Kolam gelondongan ikan nila. Kegiatan melakukan budidaya yang melatar belakangi pertama untuk menambah penghasilan dari kelompok, anggota kelompok. Keduanya kebutuhan dari sektor perikanan, khususnya untuk ikan nila ataupun ikan lele itu masih sangat menjanjikan. Keperluan benih, khususnya benih ikan nila, memang sangat menjanjikan. Kami bersyukur mengucapkan terima kasih pada Balai Perikanan Budidaya Air Payo Ujung Pate yang mensupport dari pengadaan benih ikan nila khususnya. Benih ikan nila yang berasal dari BPAP Ujung Pate itu kami ambil
ukuran panjangnya kurang lebih 0,8 sampai 1 cm. Selanjutnya kami pelihara, kita gelondongkan pada ukuran size 3 sampai 5 cm. Itu baru kami pasarkan atau kami jual pada petani pembudidaya ikan nila yang ada di sekitar Banda Aceh. Mudah-mudahan harga juga cukup menjanjikan. Dan itu saya lakukan karena kegiatan dari kelompok Guyup Makaryo ini, saya berpikiran harus ada kegiatan yang secara rutinitas menghasilkan. Satu contoh dari kegiatan Guyup Makaryo, selain pembesaran nila bioblok, juga mengadakan gelondongan dari ikan nila tersebut. Jadi hasil atau income yang masuk itu bisa dikatakan secara rutinitas. Kalau kita pada bioblok pembesaran itu pada waktu-waktu tertentu kita melakukan panen. Selain itu kita memanfaatkan lahan pada sekelilingnya pada budidaya kelompok Guyup Makaryo. Itu ada lahan yang kita kelola untuk dijadikan lahan pertanian, khususnya untuk sayuran. Selain daripada kangkung tersebut kita jual ke pedagang sayuran, pemanfaatan dari sayur tersebut juga dijadikan sebagai pakan alternatif pada pembesaran bioblok ikan nila. Pemanfaatan dari kangkung tersebut, selain dari daunnya, kita akan mengelola atau mengolah dari batang kangkung tersebut. Pada waktu kita pemberian pakan kangkung, batang itu memang nggak dimakan sama ikan nila, bisa dimakan tapi secara lambat. Dari kelompok kami Guyup Makaryo melakukan suatu perlakuan dari batang tersebut, kangkung tersebut kita potong-potong, kita fermentasi antara 3 sampai 5 hari. Secara tidak langsung kita akan memberikan tambahan daripada pakan ikan tersebut secara pakan alami yang sehat. Kita lakukan dengan fermentasi dengan menggunakan probiotik. Setelah 5 hari pakan tersebut kita kasihkan, otomatis dimakan oleh ikan, dan itu harapannya sama dengan kita, kalau kita sebagai orang itu sama dengan kayak minum Yakult. Itu untuk memperbaiki dari pencernaan dari ikan, secara tidak langsung akan mempengaruhi kesehatan dan kondisi ikan tersebut. Sekarang kita pada segmen mempersiapkan kultur probiotik. Kebetulan kami di kelompok Podakan Guyup Makaryo ini menggunakan probiotik dari produk BPAP Ujung Bate, probiotik Rabal. Cara pemakaiannya, sebelum digunakan kita fermentasikan. Kita fermentasikan sesuai dengan petunjuk yang ada pada petunjuk tersebut. Kurang lebih kita peram 5% Rabal dengan 5-10 gram molase, atau selain molase bisa juga digunakan tepung. Seperti ini hasilnya yang sudah kami fermentasikan pada skala kurang lebih 15-20 liter. Hasil setelah difermentasi kurang lebih 4 hari atau 5 hari, ini sepertinya sudah menunjukkan kalau probiotik tersebut sudah banyak ataupun hidup, seperti pada kaleng tersebut. Selanjutnya probiotik tersebut setelah kita fermentasikan sudah tumbuh probiotiknya. Selain kita gunakan pada pemeliharaan budidaya ikan nila, bisa kita gunakan untuk fermentasi dari batang kangkung yang belum termakan oleh ikan nila. Kita potong-potong kecil-kecil,
paling tidak sesuai dengan ukuran ikan yang sudah besar ataupun ikan yang umur 1 bulan menginjak 1 bulan, itu udah bisa kita gunakan. Kita potong kecil-kecil, kita masukkan dalam wadah, baru kita kasih probiotik. Setelah probiotik kita masukkan, kita tutup rapat, kurang lebih 3-4 hari batang kangkung tersebut sudah lunak dan probiotik sudah tumbuh. Baru kita kasihkan pada ikan-ikan yang kita pelihara seperti ini. Ini hasil yang sudah kami buat. Ini sudah tumbuh seperti langit-langit putih. Ini berarti probiotiknya sudah tumbuh bagus. Ini fermentasinya sudah tumbuh bagus. Seperti itu hasilnya kalau kita ambil seperti ini. Ini nanti yang akan kita kasihkan pada ikan pembesaran ikan nila. Paling tidak kita bisa mengurangi pembelian pakan dan kita bisa memanfaatkan limbah daripada kangkung tersebut. Kalau kita ngasihkan pada peliharaan ikan, langsung aja kita ambil batangnya, kita tebarkan ke goyang ini, itu ditangkap. Nah, seperti ini akan mempengaruhi daripada kesehatan daripada ikan yang kita pelihara. Alhamdulillah, harapan saya terutama sebagai pembina dan kelompok dari kelompok Podakan Guyub Makaryo, harapan saya khususnya KKP dan Ujung Bate, BPAP Ujung Bate, untuk kedepannya secara tidak langsung saya masih punya harapan apa yang bisa saya ciptakan teknologi perikanan khususnya untuk kelompok saya dan pada umumnya untuk kelompok-kelompok lain yang sifatnya positif dan memberikan wawasan secara sederhana cara budidaya dan pemanfaatan bahan-bahan yang ada pada lingkungan kita yang bisa kita kelola sebagai bahan pakan terutama untuk budidaya bioblok ikan nila. Dan harapan yang saya harapkan khususnya untuk BPAP Ujung Bate, mudah-mudahan harapan dari Podakan tersebut berkeinginan untuk mempunyai induk tersendiri. Secara tidak langsung kami akan mengelola beberapa segmen dari kegiatan tersebut, mulai dari pembenihan ikan nila sampai dengan budidaya bioblok ikan nila. Dan harapannya selain kita memberi untuk kemajuan dari Podakan, mudah-mudahan bisa sebagai contoh cara budidaya ataupun pembenihan ikan nila yang sesuai dengan SOP-nya.